Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pagi hari ini kita ada di lokasi situ gede. Inilah cara bercocok tanam situ gede yang sudah diterapkan dan sudah berhasil. Nah, pagi hari ini kita akan sampaikan lagi konten tentang penanaman sistem situ gede Bogor. Kita bisa lihat nih banyak orang. Nah, nanti kita akan wawancara dengan Pak Mita selaku pemiliknya. Jadi terima kasih dukungannya selama ini terhadap konten kami, sehingga konten kami terus tumbuh berkembang, sehingga memberikan manfaat tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini terhadap komen, saran, subscribe, dan like. Ini tanaman padi yang nanti kita akan tanyakan bagaimana penanamannya dan seterusnya. Oke, jadi kita sampai di situ gede. Ini Pak Mita. Ini jenis apa Pak tadi bibitnya yang kita gunakan? Kalau di labelnya sih IPB 3S ya. IPB 3S ya. Tapi IPB 3S sih ya. Pari 46 ini sebenarnya mah. Pari 46. Pari 46 kelihatannya dari mana Pak? Malai ini. Malai ini. Oh, dari Malai itu ya. Oh, Malai 46. Terus, itu di ada apa tuh Pak? Belalang. Ini. Yang mana? Ini belalang tuh. Belalang ya? Mati ya? Mati. Oh, ada belalangnya tuh. Ini kalau tanaman ini berapa hari Pak nanti akan panen ini? 3 bulan, 90 hari. 90 hari akan panen ya Pak ya? Iya. 90 hari akan panen, dan ini baru berumur 2 bulan. 2 bulan. Jadi tanam bulan apa tuh Pak? Ya kurang tahu saya, dia 2 bulan ke belakang. 2 bulan ya. Sekarang kan bulan Juni, berarti puasa tempat. Oh, berarti bulan April ya. April, Mei, Juni. Ya, segitu. Jadi kalau dulu kan yang tanaman dulu kan pakai organik aja ya? Iya. Pakai bambu, terus apa lagi Pak? Bambu sama ini. Ini juga sama kalau pupuk ini cuma ditambah pakai ini aja, tambahan dikit. Oh, ini ditambah? Ditambah pakai pupuk urea sama Posca. Posca. Kan sebenarnya ini harus kalau pakai Posca sama urea semua ini 2 kuintal. Ini cuma pakai saya 50 kilo. Oh, cuma 50. Luas ini Pak? Iya. Oh, luas ini. Jadi sampai ini tarik. Iya. Ini juga nih luas nih. Sekitar berapa? 1000 lebih nih Pak ya? Ada setengah hektar ya ini ya? Ada ya? Setengah hektar mah ada. Setengah hektar. Jadi luasnya Pak Mita ini setengah hektar. Ini lihat kita padinya. Kalau airnya ini tadi dari situ Pak ya? Irigasi yang sana ya? Jadi airnya diambil dari irigasi sana tuh, ngalir. Nah, ini airnya masih ini. Cipenda. Ya, airnya bagus nih. Soalnya alhamdulillah masih hujan ya Pak ya, Bogor ya. Kalau repot nih nanti berhenti hujan ini. Kalau ini begini sih udah tenang Pak. Udah tenang ya? Iya. Kita tenang ya Pak ya. Nah, sambil jalan Pak ke sana Pak kita. Oke, ini lihat tanamannya bagus. Jadi ini dipupuk tambahan di samping tadi apa? Pupuk organik ya. Ada pupuk kandang juga Pak. Pupuk kandang ada kasih? Ada. Pupuk kandangnya berapa Pak ini? Kambing. Ini semua 20 karung. 20 karung. Setengah hektar itu 20 karung. Ada yang 1 karungnya 40 kilo, berarti 8 kintal lah. 8 kintal. 8 kintal itu 800 kilo ya. 800 kilo. Nah, ini hasilnya lihat bagus tanamannya Pak. Ini udah keluar malai nih ya. Tinggal nunggu ini aja nih kata bapaknya. Nunggu hasil aja. Ini tanamannya seperti ini. Nah, di situ tuh bongkar baru dibetulin Pak. Oh gitu. Nah, ini juga kita lihat bagus. Wah, ini banyak ininya Pak ya. Belalang. Belalang enggak ya? Belalang enggak? Enggak makan. Belalang ini enggak makan. Jadi solusinya sama, pakai itu. Iya, sama kayak dulu aja. Daun sirih sama itu. Sama serai ya. Daun sirih sama serai. Ya, itu solusi yang bukan ngusir gitu ya. Bukan ngusir. Tapi enggak makan lah. Gitu. Oh, enggak makan nih. Kayak ini kan wereng ya Pak ya? Yang kuning ini wereng ya? Walang sangit. Walang sangit atau wereng ya?
Bukan orang, itu mah walang sangit, Pak. Oh, walang sangit. Oh, kalau wareng yang gimana, Pak? Kalau wareng tuh kayak lalat tapi kecil. Oh, kecil. Itu Iya. walang sangit. Oh, bukan itu. Kupu-kupu. Oke. Alhamdulillah di sini wareng, Pak, kurang. Kurang ya. Tapi belalang ada nih, Pak ya? Belalang mah banyak. Belalang Tapi yang ini nggak belalang. makan. Belalang nggak makan. Iya. Ini ya, kuning-kuning begini, tempo hari ini putih begini, ini ulat nih, ulat itu. Nah, ini. Nah, gimana, Tuh, Pak? Ini ulat. kaputnya begini deh. Ulat Dari ya? ulat Oh, dari tuh. kupu-kupu putih. Kupu-kupu putih tuh. Oh, kupu-kupu putih yang dibilang itu ya? Iya. Pada mau penelitian itu. Heeh. Oh, itu bahaya, Pak? Ya bahaya tuh kalau nelur. Oh, kondolor bahaya. Ini yang makanin putih kayak nih. gini. Oh, ini ular putih nih. Nah, ini bahaya nih. Nah, ini. Ini untung sedikit kalau. Oke. Jadi dibilang jadi kena penyakit kresek kalau banyak. Oh, penyakit kresek istilahnya. Iya, kering daun. Oh, daunnya jadi kering. Kering kayak gini aja nih. Oh, jadi kering itu ya, Pak ya? Oh, itu kering. Banyak populasinya. Oke. Terus seperti kayak gini nih, ini. Nah, itu putih itu kenapa tuh, Ini Pak? ulat penggerek, Pak. Oh, ini ulat penggerek. Ulat di bawahnya nih. Oh. Tuh. Buntung kan dia tuh. Oh, ini ulat penggerek tuh. Ulatnya Oh, jadi masuk ke situ, Pak? Iya, ulatnya udah nggak ada ini. Tuh. Oh, makan ke situ. Oh, gitu ya. Tuh. Ulatnya masuk ke situ, Pak? Iya, ini ulatnya nih tuh. Oh, itu ulatnya tuh. Kelihatan ya. Ini berasal dari telur kupu-kupu, Pak. Telur kupu-kupu. Oh, bahayanya itu ya, Pak ya? Oke. Jadi putih-putih ini ulat apa? Ulat penggerek itu ya? Karena itu jadi ya cari pompong. Oh, Ini ada itu. ulatnya tuh. Ini ulatnya, lihat ini. Tuh, Oh, iya loh, tuh. gede tuh. Iya, gede tuh, Pak. Jadi kalau lari ke bawah tadi tuh. Oh, makan itu si padinya. Jadi padinya dimakan tuh. Jadi bahaya itu memang, kalau dia kan banyak bahaya tuh. Itu apa lagi, Pak? Ini orang nih. Orang hitam nih. Oh, ini orang nih. Kelihatan tuh. Oh, orang kayak gitu. Ada juga yang persis bentuk lalat. Kalau begini nggak begitu bahaya yang ini mah. Gak bahaya tuh. Karena dia di atas ini. Oh, di atas. Kalau kayak lalat tuh dia ke bawah. Iya, iya. Jadinya penyakit tumbro. Tumbro. Kalau ini walang sangit ya? Walang sangit. Kalau walang sangit makannya apa, Pak? Ngisap, sebenarnya ngisap ini kalau belum ini nih. Oh, dia ngisap juga ya? Walang sangit Diisap, banyak. jadi nanti dia berwarna hitam, nggak ada isi. Oh, gitu. Kalau walang sangit. Walang sangit tuh ya? Banyak walang sangitnya nih. Mm-mm. Tapi dia nggak ini ya? Nggak makan ya? Enggak. Ini Ini ada laba-laba juga. Kalau laba-laba sih nggak apa-apa ya, bantu. laba-laba sih nggak Bantu bahaya ya. lah. Nah, kalau belalang, ini makan apa nih? Belalang sih sebenarnya makan daun. Makan daun ya? Kalau dia Ada makan belalang. Oh, makan belalang. daun, nggak kena buah. Oh, iya, iya. Ya, terus, Pak. Ini longsor tadi nih yang saya itu. Waduh. Longsor ini? Mm-mm. Diinjak nggak apa-apa nih? Nggak tahu. Oke, jadi ini sama sumur ya, Pak ya, ini yang dekat hutan ya? Seumur semua. Sumur ya, ini sumur. Keong emasnya juga masih banyak juga ya, Pak. Iya. Tetap nih kita bisa lihat nih keong emasnya tetap hadir. Ini jadi hamanya itu yang ini adalah pertama walang sangit, Pak. Kemudian wereng, Walang sangit, wereng sama kutu-kutu putih. Kutu-kutu putih itu yang paling berbahaya tuh. Terus ada lagi, Pak, dibilang orang hijau, cuman kalau udah begini padi nggak kelihatan dia. Ada orang hijau juga? Ada. Oh, orang Kalau hijau orang juga hijau ada. dia nyerangnya bukannya ini ya, jadi ke buah nggak ngaruh. Oh, nggak Jadi ngaruh. daun ini benar-benar kering kalau banyak nih. Oke. Sama kayak tadi itu. Itu. Kering gitu, jadi dimakan semua ya? Dimakan mah enggak gitu, nggak tahu kenapa ya, kering Aja gitu. Orang hijau itu. Tuh. Cari yang bapaknya. Kita bisa lihat ya. Tadi coba waktu padi segini nih banyak. Banyak ya. Nah, ini kita cari nih orang hijau yang katanya berbahaya. Ini walang sangit ya, Pak ya, kalau ini. Iya, walang sangit ya gitu. Ini walang sangit. Walang sangit. Tuh, bagus subur tanamannya. Ini sepanjang mata ini kita lihat
subur. Membasmi ini saya tambah umbi gadung. Oh, tambah umbi gadung. Iya. Samping tadi apa? Daun sirih, sereh, sereh itu tambah umbi gadung. gadung. Jadi lebih bagus lagi ya. Buat itu. Ketela bukan? Umbi ketela bukan? Enggak, gadung. Oh, gadung. Gadung. Oh, gadung itu ya Tapi betul. umbinya. Ya. Diambil Itu di beracun tuh ya, Pak. baru diambil airnya. Iya, bagus. Gaang Orong-orong. Iya. Oh, ada orang-orang juga. Ada, kalau kering ini dimakan dia di bawah. Oh, orang-orang Akarnya. makan juga ya. Yang bunyinya kalau malam tuh. Iya. Gaang gitu. Iya. Tuh. Jadi ada gaang juga, itu juga hama tuh. Nah, ini. Di sumur. Ini kurang cair ya, Pak, yang ini. Kurang air nih. Kurang cair. Nah, dikeringin tadi di atasnya itu Longsor. jadi dikeringin dulu. Keringin dulu. Nah, ini juga bagus nih. Tapi kalau dekat hutan ini yang Bapak cerita juga nggak ini ya? Ini kalau ini sebenarnya kena penyakit nih, hama merah dibilangnya nih. Oh, ini kena hama merah. Hama merah. Oh, itu ya, Pak ya? Oh, gitu ya. Penggerek tuh. Oh, hama merah tuh. Kena ya. Hama merah kayak nyamuk ininya, bentuk itu ya, hamanya. Hamanya kayak nyamuk. Percis nyamuk. Udah ini borosnya nih. Oh, bakal itu. padi itu. Iya, dia ini ya, makan ini. Tapi ya nggak banyak sih, Pak ya? Enggak sih. Oh, nggak banyak. Tapi kena nih. Telat ngobati. Obatinya kok telat. Nyemprot itu ya? Iya. Kalau banyak kerjaan, Pak. Iya. Iya. Banyak telatan dari Pak Mita, katanya banyak kerjaan. Nah, ini udah deket apa hutan nih. Ya, Pak Mita ya, deket hutan. Tapi juga aman juga ya, Pak ya? Dari serangan ini. Wah, itu gede itu. Ulat penggerek daun gini. Pemakan daun dia. Itu gede. Ini kayak gini. Itu gede ya, Pak ya? Oh, besar ini. Kayak ulat ini pisang ya, Pak? Iya. Oh, gitu. Iya, iya. Oke, jadi ini karena dekat ini ya, dekat hutan ini. Oke, jadi yang ini sama ya, Pak ya? Masih satu umur. Ini satu umur, ditanam semua sampai, nah kita lihat nih, jadi hijau, subur nih. Jadi ciri tanaman cukup hara ya gini ya, Pak ya? Iya. Itu udah berbuah yang di tengah. Jadi yang di tengah sudah mulai berbuah. Kalau tanahnya dangkal, cepat berbuah. Oh gitu? Iya. Ini tanahnya dangkal? Dangkal yang ini. Oh, jadi karena tanahnya dangkal, Pak Mita bilang ini cepat berbuah. Nah, kita bisa lihat nih cepat berbuah di sini. Malah kurang dari 30 hari bisa panen. Oh, gitu ya. Oke, Pak, kita ke sana, Pak. Ini tuh lihat udah hampir keluar itunya, padinya, Pak. Padinya keluar padinya. Ya, airnya juga bagus. Ya, alhamdulillah beberapa hari hujan ya, Pak ya, di Bogor ini. Kita hujan. Nah, ini bagus, kita bisa lihat. Di padi Ya, bagus buahnya, maksudnya nantinya berasnya itu pulen, penuh gitu ya. Penuh pulen. Gimana, Pak? Ini kembang ini. Oh, ada kembang-kembang itu. Iya, Itu cirinya. Kalau padi keluar banyak kembang gini. Oh, ini ya, bagus ini. Petani udah girang banget, Pak. Oh, cirinya ini ya, udah kembang yang kecil-kecil nih, Pak ya. Kalau keluar tanpa kembang, Oh. sepotong dia berisinya. Oh, jadi kalau keluar kembang kayak gini penuh dia nanti. Penuh nih katanya. Nah, ini keluar nih. Iya, ya dari pengalaman itu ya pasti terbukti, Pak. Oke. Nah, ini bagus-bagus. Jadi keluar padinya tuh keluar kayak serbuk-serbuk gitu ya, Pak ya? Iya. Ini kayak serbuk sari. Ini katanya bagus nih kalau keluar bunga putih-putih nih. Jadi penuh padinya. Oke, lanjut. Bagus-bagus nih. Senang lihatnya, Pak. Cuman jenis padi ini anakannya kurang banyak. Oh, jenisnya kurang banyak anakan. Tapi padinya berat, lebih berat. Berat. Nah, ini. Nasinya harus lebih banyak. Iya. Oke, jadi sampai ujung ini itu tanaman siapa, Pak, yang sebelah tuh? Itu Pak ubi, apa? Bangkuang ya? Ini bangkuang, di sana ubi. Oh, Bapak juga? Orang itu. Bangkuang
jadi kalau yang ini seumur Pak. Ini Seumur, jenis semua padinya apa namanya tadi? Hah? Padi jenis bibitnya? Kalau Benihnya? dari label sih IPB 3S. IPB Ya. 3S. Tapi jenis padinya kalau menurut saya sih Impari 46 ini. Impari 46. Iya. Impari 46. Ini bibitnya dari IPB, jadi pengembangan bibitnya. Kemudian Iya. Pak Mita uji coba di sini dan kita lihat hasilnya bagus ya Pak. Iya. Dan ini kelihatannya pupuknya juga hanya diberi berapa tadi? Cuma 50 kilo kalau pupuk toko sih. 50 kilo toko. Kemudian Terus, pupuk kandangnya pupuk kandangnya sekitar 1,5 ton lah semua ada. seton, 1,5 setengah pupuk kandang. Sama yang ini apa daun-daunan itu. Iya, plus daun-daunan. Terus daun-daunan Ini. itu. Heeh. Ya, jadi kita lihat bagus ini. Nah, inilah hasilnya. Jadi artinya memang kalau haranya dicukupi, padi ini kelihatan ya Pak, tumbuh Iya. bagus gitu. Iya. Kalau dia kurang pupuk ya tidak Iya, berbuah. iya. Jadi karena kasus yang sebelah Heeh. bisa tunjukkan. Nah, ini dulu pernah di sini nih tanam padi gagal karena pemberian pupuknya nggak cukup ya Pak. Satu gitu, kedua Oh. dia nggak tahu harus bagaimana tuh padi sebenarnya nggak tahu dia. Dia nggak tahu nanam padi, jadi nggak mau nanya, nggak mau itu, sehingga di sini dulu nggak panen itu. Jadi akhirnya dibajak lagi ya Pak ya, seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau jadi sebenarnya kuncinya kan itu. Jadi nanya aja ke tetangga yang misalnya kayak Iya, seperti ini kalau bagus, nggak tahu, tanya gimana. tanya gitu pupuknya apa aja, kemudian diberikan kapan ya Pak, seperti itu. Ini karena nggak bertanya akhirnya gagal itu. Nah ini sih udah kayak gini, gimana nih Pak Mita, udah pasti panen kali ini ya? Pasti alhamdulillah ini kalau udah begini Udah tenang lah ya, bisa tidur nyenyak. Nah itu, jadi kalau udah kayak gini kata Pak Mita ini udah senang lah, petani itu senang karena sudah ada harapan hasil. Iya. Itu. Nah, Santana tuh jadi kemarin tanami jenis apa, Santana Pak? Santana. Jadi panen juga bagus. Alhamdulillah. Bagus juga kemarin Santana. Panen. Ya, selama saya belajar tani gitu ya, kata gagal tuh belum pernah sih. Iya, alhamdulillah. Kecuali kurang gitu hasilnya. Hasilnya kurang ya. Heeh. Tapi kalau nggak panen sama sekali ya Ya, belum pernah. Walaupun yang dulu itu yang kasus PB5 apa ya? Dulu? Heeh. PB5S atau apa tuh? Heeh. Itu kan sempat kering ya Pak, Iya. tapi bisa panen luar biasa juga tuh. Malah itu unggul Pak Unggul itu. hasilnya. Malah banyak ya? Iya. Oh. Mudah-mudahan yang ini juga gitu ya. Karena saya waktu itu saya inisiatif Mas Kintal, Oh. kabar aja. Oh, garam. Iya. Garam. Kintal yang bakal bikin bidang. Jadi yang ini juga gagal panen nih, tetanggaan sebelahnya. Yang ini sih alhamdulillah. Yang ini berhasil. Sebelumnya Sebelumnya juga gagal ya, pernah. Ini juga pernah gagal. nggak kepanen. Nggak panen sampai gitu. Jadi harus hati-hati itu memang dari pengairan, dari pupuknya itu harus cukup, pengendalian hama gitu kata Pak Mita. Oke, jadi itu ya. Ini yang bagus, yang sebelah ini dulu pernah gagal. Inilah cara bercocok tanam padi. Jadi harus di teknisnya tuh harus bagus banget gitu supaya dia menghasilkan padi yang baik seperti ini. Jadi kalau padi seperti ini itu tinggal panen saja nih menurut Pak Mita. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas dukungannya terhadap konten kami sehingga konten kami ini terus tumbuh, berkembang dan memberikan manfaat tentunya bagi kita semua, sehingga memang benar-benar nanti ke depan Indonesia menjadi swasembada pangan, swasembada padi. Jangan lupa untuk memberikan komen, saran, subscribe, dan like. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.